Pernah nggak sih rasanya baru gajian atau baru dapat penghasilan, tapi belum lama tiba-tiba gajian atau penghasilan kita itu sudah habis. Harga kebutuhan naik, ongkos transportasi juga naik, penghasilan kita atau gaji kita segitu-gitu saja. Nah, dalam video ini aku mau kasih cara agar kita cerdas bagaimana cara mengelola gaji agar kita bisa bertahan di masa-masa yang penuh perjuangan ini. Kenapa sih gaji kita itu begitu cepat habis? Alasannya adalah inflasi. Ya, inflasi. Inflasi itu di saat harga-harga naik, tapi daya beli masyarakat itu turun. Kalau kita nggak pintar-pintar bagi keuangan atau ngatur keuangan, maka kita juga jadi korban dalam keadaan ini. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari mencatat pengeluaran. Jangan meremehkan pengeluaran-pengeluaran kecil, biaya jajan gorengan, biaya parkir, ngopi, biaya beli cemilan, ataupun yang lainnya yang itu kecil. Kita tidak boleh meremehkan pengeluaran-pengeluaran kecil itu. Dan yang paling penting adalah bikin daftar prioritas. Kebutuhan hidup untuk makan, transportasi, listrik itu yang paling utama. Yang kedua adalah tabungan dan dana darurat. Dan yang ketiga itu adalah hiburan dan gaya hidup. Ini menjadi sisanya, bukan menjadi yang paling utama. Langkah yang selanjutnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah terapkan sistem anggaran. Bisa kita mulai dari mengatur anggaran 50, 20, 30 atau 60, 20, 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk menabung atau bayar hutang. Kalau penghasilan kita kecil, mungkin kita bisa terapkan yang 60, 20, 20. 60% untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan, dan 20% untuk nabung. Selain itu mungkin kita bisa lakukan belanja cerdas. Cari promo, bikin daftar belanja sebelum kita pergi ke supermarket atau minimarket. Karena kalau kita tidak bikin daftar belanja, biasanya kita akan semakin sembrono dalam belanja di minimarket ataupun supermarket. Dan yang paling penting, kita tidak boleh malu-malu untuk belanja di pasar-pasar tradisional. Dan yang paling penting dalam hidup kita itu, kita harus menghindari cicilan yang konsumtif. Cicilan bisa membantu, tetapi kalau itu konsumtif, itu bisa malah menjadi sebuah kejelekan bagi kita. Artinya kita pakai cicilan konsumtif itu, yaitu memakai pakaian yang sebenarnya bukan milik kita. Kita meminjam milik orang lain yang kita gunakan untuk gaya hidup. Nah, dalam peminjaman ini akan menjadi kalap bagi kita, dan ini akan memberatkan pengeluaran kita juga sebenarnya gitu. Karena sebenarnya ini cicilan yang konsumtif ini belum saatnya kita harus memiliki. Lebih baik daripada mencicil barang-barang yang konsumtif, kalau saya lebih baik adalah pakai dana darurat atau kita anggarkan untuk dana darurat atau tabungan darurat. Idealnya dalam dana darurat itu adalah penyelamat hidup. Yang terjadi idealnya adalah 3-6 bulan dari pengeluaran yang selama ini kita lakukan. Mulai dari sedikit demi sedikit, kalaupun kita rutin dalam menabung atau menyisihkan dana darurat, itu akan menyelamatkan kehidupan kita 3-6 bulan ke depannya. Dan yang paling penting lagi adalah dalam kehidupan yang serba perjuangan ini, kita harus cari penghasilan tambahan. Kalau pengeluaran tidak bisa dibendung, kita bisa mulai dari upgrade skill. Yang punya desain, yang punya skill menulis, yang punya skill memasak, ataupun yang
punya skill untuk menjadi content creator. Ini menjadi penghasilan tambahan bagi kita ketika dana pengeluaran kita itu tidak bisa lagi ditekan. Kita itu mungkin nggak bisa ngatur perekonomian global, tapi setidaknya kita bisa belajar mengatur ekonomi kita. Gaji kecil atau penghasilan kecil itu bukan menghalang untuk hidup lebih bijak, tetapi dengan gaji kecil atau penghasilan kecil, kalau kita bisa pinter mengatur keuangan, maka kehidupan kita itu akan seimbang. Yuk kita sama-sama belajar tentang literasi ekonomi atau literasi finansial agar semuanya makin bisa mengerti dan bisa bertahan hidup di kerasnya perjuangan ini.